Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan memulai pelajaran IPA dengan tema perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, kemudian ada proses penyerbukan, dan salah satu cirinya adalah tanaman tersebut memiliki bunga atau biji. Sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tak kawin. Sebelum kita melanjutkan apa itu perkembangbiakan generatif dan vegetatif, kita harus tahu apa alasan makhluk hidup berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak alasannya adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tumbuhan tersebut tidak punah. Sekarang kita terangkan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tadi bahwa perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin, itu terjadi melalui penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, di sini benang sari dan putik itu ada di alat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu bunga. Putik adalah alat kelamin betina, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Nah, kalau kita berbicara mengenai perkembangbiakan generatif, maka kita harus mengetahui mengenai bagian-bagian dari bunga. Ini Bu Fitra berikan bagian dari bunga lengkap. Bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, yang terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, kemudian kita masuk ke mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Jadi kalau penyerbukan terjadi apabila kepala sari ini jatuh ke kepala putik. Serbuk sari yang ada di kepala sari jatuh ke kepala putik. Sekarang kita lanjutkan ke perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif tadi artinya adalah tak kawin. Jadi tidak dibutuhkan individu jantan dan betina. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi atas bantuan alam, jadi tidak ada campur tangan manusia. Terdiri dari umbi batang, umbi lapis, umbi akar, kemudian akar tinggal atau yang kita ketahui dengan nama rizoma atau rimpang, kemudian ada geragih atau stolon, kemudian ada tunas dan tunas adventif. Biasanya tunas ini adalah tunas batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang menggembung menjadi umbi. Salah satu contohnya adalah kentang. Kalau umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis, pelepah daun yang berlapis-lapis. Contohnya adalah bawang merah. Kemudian umbi akar, ini akar yang membesar, berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, lobak, dan singkong. Kemudian akar tinggal atau rizoma adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Kemudian tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisik setiap bulu akar yang tinggal. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, kencur. Selanjutnya adalah geragi atau yang dikenal juga dengan nama stolon. Contohnya ini adalah rumput teki, kemudian arbe, dan stroberi. Ini yang disebut dengan tunas batang tadi. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat dalam tanah. Contohnya tebu, bambu, dan pisang. Yang terakhir adalah tunas adventif. Kalau tadi tunas sebelumnya tumbuhnya dari batang, kalau tunas adventif tumbuhnya dari bagian daun dan juga akar.
Contohnya tanaman cacar bebek seperti pada gambar, kemudian sukun, cemara, dan talong. Vegetatif buatan terjadi harus dengan campur tangan manusia. Ada 6 di sini cara vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek, menyambung, merunduk, cangkok, menempel, dan kultur jaringan. Sekarang kita lihat satu persatu. Ini adalah stek. Jadi ini stek batang. Kita potong bagian batang, kemudian kita simpan atau kubur di dalam tanah, nanti akan tumbuh tanaman yang baru. Kemudian ini mencangkok. Ingat syaratnya dilakukan pada tumbuhan berbatang kayu dan berkambium. Jadi kita lukai, kita sayat, kemudian sayatannya tadi dibungkus oleh media, biasanya ini bisa tanah, kemudian ditutup oleh plastik atau sabut bisa. Nanti ini kalau sudah muncul tunas, kita potong dan kita tanam. Kemudian ini menyambung atau nama lainnya mengenten, enten. Ini menggabungkan dua batang tanaman yang berbeda tetapi sejenis. Contohnya ini ada tanaman batang atasnya itu buahnya manis tapi dia rapuh, sedangkan yang bawah buahnya asam tapi batangnya kuat. Maka kita ingin punya batangnya kuat tapi manis, jadi makanya kita sambungkan keduanya, kemudian kita ikat. Kalau ini sudah melekat, akan ada tumbuhan yang baru. Selanjutnya adalah okulasi atau menempel. Kalau tadi bagian batang yang kita sambung, kalau okulasi menempelkannya mata tunas. Jadi mata tunas tanaman yang pertama disayat, ditempelkan ke pohon lain. Gitu. Nanti akan ada tumbuhan baru nih. Kemudian merunduk. Kalau ini membengkokkan cabang tanaman ke tanah, kemudian menimbunnya. Ini kemudian kita masukkan ke dalam tanah, nanti akan muncul tanaman baru. Ini bisa kita potong jadi tanaman baru. Nah, ini terakhir adalah kultur jaringan. Yang ini harus ada ruangan khusus, ada media dan ruangan khusus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.